Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu. Ibu ada waktu sebentar? Ya, silakan Bu. Ibu saged kula bantu napa Bu? Ibu mohon izin. Maksud kedatangan saya kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ke depan gitu ya. Jadi begini Bu, saya ada tugas modul 3.1 yaitu tentang wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dari instansi CGP maupun dari lingkungan sekitar. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan untuk dijawab sama Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, itu kita memerlukan dulu pemahaman tentang nilai-nilai moral. Kemudian konteks di situasi dan keputusan yang harus diambil. Nah, biasanya ini ada beberapa langkah saya menentukan itu rujukan moral atau dilema etika. Itu yang saya lakukan biasanya dengan cara menentukan situasi, identifikasi situasi, kemudian identifikasi nilai yang bertentangan itu apa. Nah, terus analisis pilihan yang ada. Ya, kemudian kita berdiskusi secara terbuka, berdiskusi dengan pihak lain, diskusi baik terbuka maupun kalau kasusnya itu berkaitan dengan person, ya kita diskusinya person. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan kebajikan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, biasanya saya itu melakukan, sebelum kita melakukan pengambilan keputusan, pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data. Nah, data ini kita ambil dari beberapa informasi sumber yang valid. Ya, jadi kita bisa tahu persis dari kasus tersebut, sehingga kita bisa nanti analisis. Setelah analisis kita tentukan saya mau seperti apa, ambil keputusan. Nah, dalam ambil keputusan tentunya saya memegang prinsip etika. Prinsip etika. Prinsip etika ini yang seperti ini Bu, bahwa apa yang saya putuskan itu harus menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan itu tidak merugikan pihak-pihak lain. Kita meminimalisir. Jadi apa yang saya putuskan itu tidak bertentangan dengan nilai agama, moral ataupun hukum. Itu yang namanya nilai etika. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan itu ya biasanya dengan mengadakan diskusi, diskusi melalui rapat, kemudian kita tetap menganalisis, melakukan analisis itu pendekatan berbasis nilai. Artinya apa? Mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dengan kasus-kasus tersebut, apakah itu dilema etika atau rujukan moral, sehingga apa yang kita rumuskan tadi tepat, ya
berbasis nilai itu tentunya berkaitan dengan etika tadi. Kemudian kita tetap diskusi musyawarah itu penting dan saling komunikasi. Itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, setelah itu melakukan diskusi secara bersama ya. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Pada kasus-kasus dilema etika yang hal-hal yang saya ambil efektif itu, yang pertama dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Ini biasanya saya lakukan dengan diskusi terbuka. Kita kan selaku tim itu kita kolaborasi dengan guru, dengan pendik, komite ataupun orang tua, dan anak pun kadang kita bisa berkolaborasi dengan serta didik gitu. Kemudian analisis situasi yang mendalam. Dalam analisis itu kita tetap menerapkan kerangka etika ya, nilai-nilai etika tadi. Baru kita pengujian dampak. Kalau saya ambil ini berarti saya harus seperti ini, resikonya ini. Kita kalau minimalisir dampak-dampak yang ada. Nah setelah itu kita ambil keputusan. Nah dalam setiap langkah-langkah itu kita dokumentasikan. Dalam musyawarah kan ada rapat undangan, notulen, terus dokumentasi foto-foto. Itu perlu biar menjadi, karena kita keputusan kita jadi itu sudah menjadi mufakat yang bisa kita laksanakan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ya Bu, jadi tadi yang dianggap efektif sama Ibu yang pertama adalah kolaboratif di sekolah, terus melakukan analisis situasi, selanjutnya pengujian dampak, setelah itu mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah pendokumentasian Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya itu antara konflik nilai Bu biasanya. Konflik nilai. Iya. Ketika dua atau lebih nilai moral yang sama-sama penting bertentangan, sulit rasanya kita menentukan ya, karena antara dilema etika dan rujukan moral kan beda tipis ya. Kedua itu tekanan eksternal. Tekanan eksternal. Iya, tekanan eksternal itu tuntutan dari masyarakat ataupun dari atasan. Itu sering kita menjadi tantangan kita dengan prinsip etika pribadi. Kemudian ketidakpastian informasi. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar mencari datanya itu yang valid. Sumbernya itu dapat terpercaya. Kemudian tantangan yang terakhir itu kurangnya dukungan. Iya. Kita perlu dukungan dari pihak-pihak yang terkait ya, misalnya stakeholder atau komite, orang tua, lingkungan kita itu sangat kita butuhkan. Pengaruh itu. Iya, sangat berpengaruh. Iya, gitu. Jadi bisa saya simpulkan tentang tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah konflik nilai, yang kedua itu tekanan eksternal, yang ketiga adalah ketidakpastian informasinya valid atau belum, yang keempat adalah kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Ibu, masih ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Kalau jadwal menurut tentukan hari, tanggal gini, ya kita lihat kasusnya Bu.
kasusnya apa. Kalau kasusnya harus terselesaikan hari itu, ya kita tetap selesaikan, tapi dengan tetap menggunakan langkah-langkah. Berarti kan tidak terjadwal, tapi langkah-langkahnya pasti. Pertama, identifikasi masalah dulu. Mau memutuskan kan harus tahu masalahnya apa, baru kita kumpulkan data. Sekarang untuk mencari data kan lebih cepat, Bu. Ibaratnya berapa menit, berapa detik pun bisa kita cari data. Ya, kemudian diskusi. Setelah diskusi, dalam diskusi tetap kita terapkan tadi ya Bu ya, etika nilai yang terkait Bu, rangka etikanya ya. Pokoknya apapun itu harus bisa kita pertanggungjawabkan dan berlaku adil. Kemudian ambil keputusan. Setelah diambil keputusan tersebut jalan, baru tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut itu kita evaluasi mana yang bagus atau tidak. Terima kasih. Jadi terkait jadwal tadi tidak bisa dijadwalkan, Bu ya, tergantung oleh kasusnya itu sendiri apa. Akan tetapi langkah-langkahnya yang ditempuh harus pasti dengan mengumpulkan data, diskusi, penerapan etika yang bertanggung jawab, adil, pengambilan keputusan, melakukan tadi setelah keputusan tindak lanjut dan evaluasi. Terima kasih Ibu. Di sini masih ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya tentunya ada Bu. Dalam pengambilan etika itu faktor itu sangat berpengaruh, antara lain adalah berkaitan dengan dukungan tim. Terus faktor pengalaman sebelumnya. Sebelumnya kan pasti kita sudah menentukan suatu keputusan. Nah, dalam suatu keputusan itu ada evaluasi ya, tindak lanjut berupa evaluasi. Tentunya kan setiap keputusan kan nggak mungkin semua Bu. Nah, kegagalan itu jangan kita jadikan kita kecewa atau hambatan, tapi itu merupakan semangat, karena kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kita ambil hikmah-hikmah yang ada, nilai-nilai yang kenapa sih saya gagal, itu bisa kita jadikan ibaratnya penyemangat kita, pemacu kita untuk apa, dalam mempermudah faktor. Kemudian kita butuh itu Bu, waktu juga menentukan. Waktu. Memiliki waktu yang cukup merenungkan pilihan yang ada itu akan berpengaruh terhadap pengambilan hasil. Setelah itu biasanya pengambilan keputusan kalau prosesnya terstruktur itu sangat mendukung Bu. Jadi tadi pertama dukungan tim, pengalaman sebelumnya, evaluasi, informasi ya. Informasi, terus waktu untuk refleksi, baru proses yang terstruktur. Jadi banyak ini ya Bu, banyak faktornya ya Bu. Iya, tentunya ada pastinya. Tidak langsung melakukan pengambilan keputusan. Kita harus pertimbangkan dengan matang Bu. Biar keputusan itu tidak merugikan yang lain dan meminimalisir yang negatifnya. Intinya keputusan itu kan untuk kebijakan mengatasi masalah, tapi jangan sampai kita menimbulkan masalah baru. Betul sekali Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir, gini Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil itu adalah yang pertama, nilai komunikasi. Ya, bahwa komunikasi dalam kita bekerja tim, kita apapun kita komunikasikan itu akan tidak menimbulkan miskomunikasi atau masalah-masalah yang timbul baru. Kalau komunikasi kita lancar, komunikasi kita itu tidak searah, tentunya akan mendukung setiap langkah-langkah kita mengambil keputusan.
Yang kedua selain komunikasi itu kolaborasi. Kolaborasi. Jadi nilai kolaborasi kerja tim, bahwa kita bekerja itu tidak sendirian, kita bekerja dalam tim, di mana tim itu berfungsi melaksanakan tupoksinya masing-masing. Kalau saling bekerja sama bisa sesuai tupoksinya, kolaborasinya itu baik, ya hasilnya tetap akan baik. Terima kasih Ibu atas waktu dan perbincangannya hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat saya dan menambah ilmu buat saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Semoga kedepannya nanti saya bisa melakukannya ketika saya dihadapkan dari beberapa masalah. Semoga saya bisa mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi semuanya. Demikian dari saya Ibu, saya mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Puji. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Bu Puji. Ada apa ini? Gimana? Mohon maaf Ibu, mengganggu waktu Ibu. Ibu ada waktunya sebentar Ibu? Insya Allah ada waktu. Mau ada apa ini? Mohon izin Ibu, maksud kedatangan saya kali ini, saya akan mewawancarai Ibu kaitan tentang tugas CGP saya di modul 3.1, yaitu wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dari instansi CGP maupun dari lingkungan sekitar. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Ibu jawab, Ibu. Nanti bisa saya jawab. Pertanyaan yang pertama begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi kalau ada kasus biasanya gini Bu, kalau ada suatu kasus itu saya akan mencari informasi, mengumpulkan pihak-pihak yang berkasus tersebut, lalu saya cari informasi sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu ketahuan itu kasusnya termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, itu kan nanti kelihatan. Kalau rujukan moral kan dengan sendirinya jelas saya mengambil keputusannya jelas karena benar atau salah. Tapi kalau dilema etika itu nanti berarti saya ada langkah lagi. Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan kebajikan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya akan mengajak beberapa orang, biasanya saya ajak beberapa guru yang bisa saya ajak diskusi, untuk kemudian saya berdiskusi dengan mereka, menempatkan kasusnya dulu. Ya, nanti setelah itu dari dua kasus yang sama-sama penting itu, kami akan ambil yang urgent untuk diselesaikan. Seperti itu. Oke, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Ibu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur atau langkah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya pertama saya akan memanggil yang berkasus tersebut, lalu saya akan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, sekaligus sebagai konfirmasi dari apa yang saya dengarkan. Biasanya ada laporan seperti itu, itu saya konfirmasi, saya ambil lagi informasinya, lalu setelah itu saya identifikasi itu. Ini termasuk mana yang bertentangan, mana yang terkait, seperti itu saya identifikasi. Setelah itu baru nanti saya pikirkan dampaknya, apakah nanti dampaknya ini skupnya kecil atau meluas, seperti itu. Kalau sudah saya petakan seperti itu, lalu saya diskusikan. Biasanya saya mengajak beberapa guru untuk mendiskusikan. Diskusikan dulu, setelah itu fokus, baru kita ambil keputusan, dan kemudian kita lakukan rencana untuk
melaksanakan atau menyelesaikan. Seperti itu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Masih ada pertanyaan selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika, Bu? Kalau yang saya anggap efektif itu berarti biasanya saya ambil dulu untuk dampaknya, Mbak. Dampaknya dulu. Kalau itu dampaknya, kan ada yang keadilan lawan kasihan dan lain sebagainya, terus ada juga jangka pendek itu saya pikirkan dulu. Nah, kalau itu mana yang lebih efektif itu saya pilih, itu mana yang paling efektif, nah itu yang saya pilih. Oke, terima kasih, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Oke. Dalam sebuah kasus, kemudian kita mengambil suatu keputusan, tantangan terbesar itu kadang walaupun sudah kita pikirkan matang-matang, sudah kita pikirkan dampaknya, itu tetap ada beberapa pihak yang mungkin kurang puas dengan keputusan tersebut. Tantangannya adalah ketika kita melihat ada beberapa pihak yang kurang puas itu, kita bisa memberi pengertian kepada pihak-pihak tersebut supaya mereka bisa memahami keputusan yang kita ambil, sehingga kemudian juga mau melaksanakan keputusan tersebut. Tetap ada tantangannya? Iya, tetap ada, Mbak. Iya. Nah, semudah membalik telapak tangan. Iya. Seperti itu. Gitu. Terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa, Ibu? Secara prosedur tidak ada. Ya, jadi biasanya kalau jadwal tertentu tidak ada, tapi kalau misal ada sebuah kasus muncul atau timbul, itu biasanya saya akan berusaha sesegera mungkin menyelesaikannya. Kenapa? Karena agar masalah itu tidak melebar. Karena kalau semakin lama suatu masalah tidak terselesaikan, biasanya nanti akan terkait dengan masalah-masalah yang lain, sehingga yang tadinya masalah sebetulnya kecil, akhirnya kasusnya jadi besar. Jadi untuk jadwal tidak ada, tapi biasanya kalau ada kasus sesegera mungkin saya selesaikan. Baik sekali, Ibu. Selanjutnya masih ada dua pertanyaan, Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Biasanya tentu saya dalam mengambil keputusan tidak saya ambil sendiri, Mbak. Biasanya saya tetap akan melibatkan beberapa pihak, antara lain guru, terutama wali kelas. Jadi misalnya itu kasusnya dengan anak, berarti saya melibatkan wali kelas. Terus kadang juga beberapa anak saya libatkan juga. Lalu kadang juga kalau memang dibutuhkan, nanti orang tua juga saya libatkan. Seperti itu. Jadi keputusan yang saya ambil itu, harapan saya itu tidak memberatkan salah satu pihak, tapi itu menjadi keputusan yang bisa diterima oleh semua. Jadi ada semacam musyawarah. Iya, ada musyawarahnya, ada bertukar pikiran terlebih dahulu, mencari solusi atau opsi yang paling baik. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Jadi selama ini dari masalah-masalah yang sudah saya hadapi itu, saya mengambil pelajaran seperti ini, Mbak. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah itu, yang pertama kita harus tenang. Itu tenang. Ketika kita tenang, pemikiran kan tidak terlangsung ya, sehingga kita bisa mengendapkan dulu masalah tersebut, lalu kita bisa memecah ini masalahnya dilema etika yang apa lawan apa, seperti itulah. Kalau itu sudah diambil, baru nanti kita bisa mencari solusinya dengan tenang juga. Jadi tidak keputusan yang diambil itu tidak asal seperti itu. Jadi penyelesaiannya itu tidak menimbulkan masalah.
Jadi nanti intinya mengambil solusi yang terbaik ya. Iya, betul. Terima kasih Bu atas waktu dan perbincangannya hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat saya dan menambah ilmu buat saya dalam bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai sebagai seorang pemimpin, sehingga saya nanti bisa menerapkannya ke dalam lingkungan sekolah saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bu. Demikian dari saya Ibu, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.